Saya akan membahas lagi. Semoga Bapak Ibu masih semangat ya mengikuti. Jadi saya kan tadi sudah teknis belajar mandiri di Masih ruang GTK Ibu. sudah itu. Sebentar ya Bapak Ibu, nanti di akhir kita kegiatan kita bisa diskusi ya. Teknik belajar mandiri di ruang GTK sudah saya bahas. Kemudian kemudian lulus validasi jurnal PPG ya akan bahas sedikit-sedikit gitu ya. Bapak Ibu, ini kan itu kita yang kemarin ya dapatnya namanya surat edaran informasi pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan surat seperti ini ketika mau ujian. Namanya apa itu ujian UKPPG, persiapan informasi UKPPG gitu ya Bapak Ibu, guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah melakukan ini ya, lapor diri secara daring di kemudian daftar laman lapor diri, kemudian lapor diri berada di laman lapor diri, guru dapat masuk melalui sistem lapor diri PPG bagi guru tertentu sudah, kemudian mengunggah data dokumen pada masing-masing lapor diri. Jika Bapak Ibu pada saat ini kemarin masih ada yang menghubungi saya karena ketuker gitu ya, ketuker masukkan surat pernyataan, ketuker masukkan surat yang lain gitu ya. Maka silakan hubungi LPTK masing-masing. Kalau dengan LPTK belum direspon, ketika sosialisasi orientasi kampus masing-masing, silakan ditanyakan bagaimana solusinya gitu ya, untuk apa dokumen yang tertukar gitu ya. Jika ada kendala, lapor diri peserta dapat menghubungi LPTK. Ketika orientasi besok, Bapak Ibu, dengan kampusnya masing-masing, pastikan minta nomor HP yang bisa dihubungi. Karena saya yakin ketika nanti perjalanan kita 3 bulan ke depan sampai ujian gitu ya, apalagi nanti sampai lulus ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu nanti kalau lulus pun di peserta bimbel akan saya kumpulkan, kemudian akan saya beritahukan langkah-langkah selanjutnya setelah lulus itu apa sampai menerima tunjangan sertifikasi. Jangan sampai nanti sudah lulus ternyata tidak menerima serdik. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu karena kita tujuannya memang kesejahteraan buruh ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ini kemarin adalah Bapak Ibu yang diberikan di surat edaran gitu ya. Tanggal 7 sampai tanggal 19 Juli itu pendaftaran tapi berubah gitu ya Bapak Ibu. Ini saya pasti akan berubah gitu, nggak mungkin enggak gitu ya. Oke, jadi ini pasti berubah gitu ya. Karena pengalaman bertahun-tahun saya mendampingi Bapak Ibu itu pasti berubah. Nanti ada surat edarannya. Meskipun Bapak Ibu sudah diberikan jadwal gitu ya. Diberikan jadwal melewati email masing-masing. Ini adalah yang berubah dari lapor diri itu saat ini, tapi ini pun masih berubah kita menunggu surat edaran. Jadi ini miliknya Kemdikbud gitu ya. Ini miliknya Kemenak. Lupa sampai Kemenak mata pelajaran umum karena memang di sini pesertanya ada dari Kemenak ya. Bapak Ibu ada orientasi LPTK Kemenak itu masih 9 sampai dengan 13 Juni. Kalau kita itu dikasih waktu sampai tanggal 5 Juni gitu ya. Tetapi kadang LPTK itu ada yang tanggal 6, ada tanggal 7, tergantung LPTK-nya Bapak Ibu. Memang banyak sekali LPTK ya. Memang waktunya sepertinya uh, akan berselang-seling ya. Waktunya itu saya lihat loh, oh saya ketika saya dapat dua surat ini, dua email ini, saya baru waktunya selang-seling. Untuk yang umum ya Bu, nah, waktunya seling. Pendalaman materi modul 1, 2, 3. Nah modulnya sama, modulnya 3 itu ya, sepertinya sama ini nanti. 16 Juni sampai 28 Juli itu miliknya Bapak Ibu Kemenak. Kalau Bapak Ibu Kemdikbud itu masuk 6 Juni besok, 18 Juli pembelajaran mandiri di ruang GTK. Bapak Ibu lihat di sini, 18 Juli sampai 26 Agustus. Bapak Ibu punya waktu satu satu bulan hampir itu kosong loh, gitu ya. Jadi waktu 1 bulan itu mungkin mungkin nanti mungkin ada perbaikan, ada jurnal. Biasanya masih ada. Saya baru tahu ini ketika Bapak Ibu diberi waktu agak panjang. Biasanya setelah 18 Juli itu langsung pendaftaran UKPPG Bapak Ibu. Tetapi kan tidak ini. Ini waktunya 1 bulan. Pasti ada evaluasi yang diharapkan Bapak Ibu bisa lulus semua gitu ya. Kemarin yang tidak lulus sih tahun-tahun kemarin itu kan dalam jumlahnya besar ya menurut saya 3 ribuan gitu. Semoga tahun ini yang lulus lebih banyak gitu ya. Nah,
pendalaman materi sampai 2018 ini kalau miliknya Bapak Ibu Kemenak ya. Kemenak itu 18 Juli. Kemudian pendaftaran ujiannya itu besoknya 29 sampai 2 Agustus. Lanjut. Memang biasanya lanjut seperti ini Bapak Ibu di tahun-tahun kemarin. Kemudian pelaksanaan ujiannya, pelaksanaan penilaiannya, pelaksanaan UKPPG-nya. Nah, 11 sampai 22. Nah, ini sepertinya melengkapi di sini. Jadi kita kalau Kemenak itu bisa lanjut, kalau kita enggak dikasih waktu 1 bulan. Kemdikbud itu dikasih 1 bulan. Jadi pendaftaran UKPPG di ruang GTK 26 Agustus sampai 7 September. Tanggal ini penting Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan mengambil video pembelajaran pada tanggal 26 Agustus sampai 7 September. Jadi Bapak Ibu materinya saya apa? Silakan pilih materi di tanggal 26 Agustus sampai 7 September. Gitu. Pilih materi yang ada kira-kira di situ. Gitu. Itu namanya saya ngomong kalau Bapak Ibu mesti japri saya ngomongnya materi berjalan. Materi berjalan saat Bapak Ibu pembelajaran tadi, gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu yang besok tanggal 9 sudah saya ajari bagaimana membuat UKIN, modul ajar ideal UKIN sesuai penilaian. Pastikan Bapak Ibu sudah punya materinya, sudah ada yang ditunjuk. Materi apa? Berarti tanggal 26 Agustus sampai 7 September. Gitu ya. Kemudian tanggal 11 sampai 15 periode unggah dokumen UKPPG. Waktunya memang 5 hari. Biasanya saya tidak menyarankan peserta bimbel itu upload di hari pertama. Takutnya kayak kena crowded Bapak Ibu. Jadi bisa upload kemudian seolah-olah sudah sukses ternyata belum. Nah, gitu ya. Kalau ternyata kampusnya saya mungkin bisa saya minta adminnya untuk melihatkan gitu ya. Tetapi kan nggak bisa. Bapak Ibu kampusnya seluruh Indonesia itu ya. Pastikanlah hari kedua, ketiga, keempat, jangan hari terakhir, gitu ya. Kalau hari terakhir itu crowdednya minta ampun. Nanti Bapak Ibu seolah-olah terkirim tapi tidak terbaca di aplikasi tim penilai, gitu ya. Itu saran saya. Kemudian 21 sampai 22 September pelaksanaan ujian tertulis UTBK-nya. Jadi Bapak Ibu masih lama waktunya. Makanya kalau Bapak Ibu cepat-cepat mumpung liburan, ngambil foto ini, ngambil video pembelajaran. Ngapain ngambil video pembelajaran? Pastinya sudah ditentukan Bapak Ibu tanggal-tanggal itu. Makanya ada beberapa kampus ketika ngambil video UKIN itu ada timestamp-nya, ada waktunya, tanggal berapa, jam berapa. Karena ada beberapa kampus yang memang benar-benar disiplin melihat waktu-waktu seperti ini, gitu ya. Ada beberapa kampus yang nggak ada timestamp-nya, oke-oke saja ada. Jadi kalau Bapak Ibu punya kampus yang kampusnya baik, tidak begitu banyak permintaan begitu, oke-oke saja, gitu ya. Lebih baik nanti ketika mau ujian tuh ada sosialisasi seperti apa maunya ujiannya Bapak Ibu, gitu ya. Oke, pelaksanaan penilaian biasanya tanggal 23 sampai 2 September, 29 September adalah penilaian uji kinerja ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menilai video pembelajaran yang Bapak Ibu, akan menilai apa itu modul ajarnya Bapak Ibu dan studi kasusnya Bapak Ibu gitu ya. Tim penilai di Indonesia tuh banyak Bapak Ibu ya. Banyak saya kira gitu. Jadi semoga Bapak Ibu dapat tim penilai yang baik gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu selalu bertanya materinya yang mana? Materinya silakan dicari materi pelajaran Bapak Ibu tanggal 26 Agustus sampai 7 September 2025. Gitu ya. Ini kayaknya sekitar 2 minggu. Oke. Bapak Ibu ada di istilah pendidikan PPG ya. Mungkin Bapak Ibu agak bingung. Pendidikan PPG itu saat Bapak Ibu belajar mandiri. Bapak Ibu kenal yang namanya modul. Ya, modulnya ada 3 yang akan dipelajari yang sudah saya sampaikan. Modul yang harus dipelajari dalam aplikasi Ruang GTK. Saya ngomongnya modul pembelajaran. Di setiap modul itu nanti di akhir ada namanya jurnal yang harus diselesaikan. Tugas di akhir modul pembelajaran. Biasanya memang divalidasi oleh mesin, bukan tim penilai. Ya. Bukan tim penilai, bukan dosen, bukan guru pamong. Bukan. Kalau itu guru daljab. Beda kalau calon ya. Kadang-kadang saya kadang melihat juga yang di media sosial, di TikTok itu, kok ada manusianya yang menilai gitu ya. Ternyata saya lihat, oh mungkin maksudnya prajab gitu ya. Bukan prajab ya, pra PPG gitu ya. Oke, saat UKIN, Bapak Ibu nanti akan ada istilah modul ajar. Nah, beda sama modul pembelajaran, beda. Modul ajar itu yang akan digunakan untuk
video pembelajarannya harus sinkron. Ada 36 indikator penilaian ya. Itu RPP, nyebutnya boleh perangkat pembelajaran. Cukup satu kali pertemuan. Kemarin saya juga ada yang datang, terus kenapa Ibu kok nggak lolos itu? Saya nggak tahu, padahal sudah benar RPP saya. Modul ajarnya, coba Bu kirim ke saya. Ternyata itu Bapak Ibu 12 kali pertemuan RPP-nya. Ya mesti salah itu ya. Kadang-kadang sudah tidak memenuhi indikator itu sudah menyatakan tidak lulus Bapak Ibu. Ya, jadi harus benar-benar. Dan Bapak Ibu kan bingung, ini ada dosennya, nggak ada guru pamongnya. Modul ajar yang saya buat ini benar atau enggak. Nah itu, makanya butuh yang namanya bimbel dan butuh dikoreksi satu-satu ya. Video pembelajaran itu adalah 2JP, baik guru PAUD maupun guru produktif. Karena di bimbel itu banyak ya busana, akuntansi gitu ya, APHP. Nah kan biasanya kalau guru produktif waktunya 11 jam. Bagaimana menyampaikan materi yang bisa 2JP itu bisa terlihat pembukaan, inti, dan penutup gitu ya. Kemudian nanti video ini diedit 30 menit dengan diberikan sintak yang jelas gitu ya. Nanti sintaknya harus sesuai dengan modul ajarnya gitu ya. Banyak kadang-kadang saya lihat yang tidak lulus ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya, karena saya itu kemarin yang tidak lulus dalam jumlah banyak itu, yang dari kementerian itu apalagi guru PAUD itu banyak yang tidak lulus Bapak Ibu. Nah makanya saya sampai bikin modul ajar yang lulus dan tidak lulus di PAUD gitu ya. Saya carikan waktu sampai membuat itu kenapa nggak lulus modul ajar, kenapa nggak lulus itu saya bahas itu sebenarnya sudah ada 111an modul ajar yang tidak lulus itu kenapa, tapi tidak semuanya bisa saya upload di YouTube karena waktunya saya uh, penuh gitu ya Ibu. Saat UTBK Bapak Ibu ada studi kasus 15 soal SJT dan 35 soal PCK gitu. Bu, biasanya nanti kalau diganti Bu, ternyata jumlah soalnya 80 ya. Biasanya dalam waktu kurang 2 minggu itu kalau ada peraturan baru akan di-share ya Bapak Ibu gitu ya, akan di-share oleh Kemdikbud di websitenya resmi. Ternyata soalnya nambah nih, enggak 50 tapi 100. Nah pasti itu ada pengumuman paling cepat ya 2 minggu sebelumnya. Pasti itu pun akan saya share di Bapak Ibu. Kemudian kalau ada sesuatu yang baru kita akan diskusi gitu ya. Belajar dari PPG ya, pendidikan PPG di periode sebelumnya itu seperti apa? Bapak Ibu nanti akan mendapatkan surat edaran dengan jadwal seperti ini ya. Ini pemanggilan peserta di SMPKB ini kan sudah ada laporan diri orientasi mahasiswa yang Bapak Ibu akan lakukan dengan LPTK sebentar lagi. Kemudian ada pembelajaran mandiri tanggal 6 gitu ya sampai 18 Juli. Kemudian nanti Bapak Ibu pendaftaran UKPPG sudah ada, nanti juga ada daftarnya. Periode unggah dokumen, kemudian pelaksanaan UTBK, pelaksanaan penilaian ujian kinerja, ada pengumuman UKPPG gitu ya. Dan nanti pengumuman itu perjalanan kita yang paling mendebarkan adalah pengumuman UKPPG Bapak Ibu. Kalau sudah dinyatakan lulus, Masya Allah, itu senangnya luar biasa ya. Bapak Ibu kemarin Senin 19 Mei kita sudah bertemu, sekarang Selasa 3 Juni, malam ini kita bertemu gitu ya. Kemudian jadwal ini insya Allah akan saya sesuaikan, akan saya revisi sesuai dengan ujiannya Bapak Ibu gitu ya. Nah itu saya pengennya Bapak Ibu saya menyelesaikan UKIN dulu bersama Bapak Ibu, minimal agar tidak ini ya, tidak ter tidak tidak apa takutnya saya dengan tahap 2-nya masuk pesertanya banyak itu. Nah, itu ya. Jadi saya memang ingin Bapak Ibu minimal tahu ya. Jadi UKIN itu yang saya pelajari, yang akan dipelajari apa sih Bu begitu ya. Jadi mesti terkait PPG informasi tertentu, akan saya selepi jurnal. Jurnal itu antara penting tapi lebih pentingan UKIN begitu ya. Sebenarnya penting nggak penting sih Bapak Ibu kalau jurnal. Jadi memang jurnal itu tidak saya sematkan di sini, tapi saya akan memberikan contoh apa itu ada ketika kita belajar 9 Juni ya. Kemudian penyusunan modul ajar ideal UKIN itu seperti apa garis besarnya. Kemudian besoknya setiap Kamisnya 12 Juni tujuan pembelajaran yang baik itu seperti apa? Model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pakai itu yang mana? Kalau model pembelajarannya lama-lama jangan dipakai. Jadi ada nanti saya akan memberikan model pembelajaran yang terbaru sesuai Kumer dan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah menyusun langkah-langkah pembelajaran yang terdapat diferensiasi KSE-nya, bahan ajar yang orisinal itu buatnya seperti apa. Karena modul ajar itu kalau tidak ada bahan ajar itu materi Bapak Ibu. Jadi harus ada yang namanya modul ajar tok, terus tidak ada lampirannya. Ya nggak lulus Bapak Ibu.
Lampirannya itu harus penting. Yang penting apa? Bahan ajar itu sebagai materi, kemudian penilaian media pembelajaran LKPD. Nah, itu semua harus ada. Yang ideal seperti apa? Akan saya bahas satu-satu gitu ya. Nanti akan saya koreksi satu-satu Bapak Ibu sesuai Bapak Ibu mengumpulkannya ya. Saya tuh sudah dikumpulkan kemarin kok belum dinilai. Ya, akan saya kumpulkan Bapak Ibu akan seperti ini. Saya kumpulkan di Zoom, kemudian saya koreksi kekurangannya di mana. Bukan untuk menjatuhkan, kita belajar bersama. Bapak Ibu berhasil lulus 100%, saya yang dapat nama baik. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak lulus, saya juga kalau ditanya peserta selanjutnya, Bu nggak lulus piloting 2, berapa orang nggak lulus itu sekitar berapa? Berapa ya? 6 apa 7 ya? Itu kan saya ngomongnya nggak mungkin saya bohong lulus nggak mungkin gitu ya. Karena pasti kalau tahu, Bu saya ikut bimbelnya Ibu nggak lulus gitu. Ada mungkin salah satunya di saat ini di sini gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapanya pasti gitu. Jadi akan saya bahas satu-satu. Jadi Bapak Ibu kalau Bu bimbel di Ibu 100% dijamin lulus. Saya ngomongnya kalau mengikuti sesuai instruksi saya, itu pendampingan saya insya Allah dijamin lulus. Tetapi kalau suruh ngerjakan Bu, ini modul ajarnya kurang, nggak usah Bu, gitu aja. Gitu. Lah kalau sudah gitu aja, Bu sudah kasusnya ini kurang tepat, kurang ini, terus nggak direvisi gitu ya, yang kan terus besoknya nggak lulus terus menyalahkan pendampingan, saya kira saya tidak ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menjamin lulus karena Bapak Ibu tidak mengerjakan gitu asal-asalan gitu, masih masih memakai joki gitu ya. Saya tidak ada jaminan untuk lulus, tapi saya berharap saya bertemu Bapak Ibu hebat luar biasa karena mau belajar, yang hadir di Bimbelda saya di YouTube saya insya Allah beliau-beliau yang mau belajar ya. Tuh. UTBK itu setelah Bapak Ibu itu sudah selesai ukinnya, Bapak Ibu nggak usah mikir tuh, mikir, ukin saya gimana Ibu, saya nggak lulus di ukin. Aduh, sudah Bapak Ibu dianggap selesai. Jangan mikir ukin, Bapak Ibu harus lari fokus yang namanya mikir UTBK. Nanti 19 Juni itu saya akan membantu Bapak Ibu bagaimana menyusun studi kasus yang baik itu seperti apa. Karena tidak, saya lihat itu di media sosial studi kasusnya kok kayak gini, terus dipamer-pamerkan gitu ya Bapak Ibu. Kan kasihan kalau salah gitu. Ya, studi kasus sesuai indikator penilaian terbaru itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian saya akan membahas soal-soal SJT yang keluar di tahun-tahun kemarin gitu. Kemudian yang soal SJT-nya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tryoutkan kerjakan itu kalau Bapak Ibu japri akan saya bahas gitu ya. Kemudian KLPPG 2 ini adalah materi Bapak Ibu. KLPPG 2 itu adalah materi PPG tentang tujuan pembelajaran. Nah, itu soalnya tuh tentang tujuan pembelajaran. Bagaimana sih kita menyelesaikan soal-soal tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian KLPPG 3 itu adalah alur materi sesuai bidangnya Bapak Ibu itu seperti apa. Tapi secara pedagogik, bukan profesional. Gitu ya. KLPPG 4 itu adalah rancangan pembelajaran. Materi tentang rancangan pembelajaran. KLPPG 5 tentang pelaksanaan pembelajaran, yang KLPPG 6 tentang evaluasi. Kemudian KLPPG 7 itu tentang refleksi, KLPPG 8 tentang pengembangan diri. Soalnya seperti apa nanti akan saya buka gitu ya di kelasnya kita. Kemudian tanggal 31 Juli sampai Agustus itu saya akan mengoreksi studi kasusnya Bapak Ibu, nilainya amat baik, baik atau cukup gitu ya. Kalau cukup atau kurang lebih baik diperbaiki gitu ya. Kemudian kita akan di bimbel pun ada soal-soal tryout UTBK Bapak Ibu. Soalnya itu adalah soal-soal tahun kemarin. Soal-soal tahun kemarin ya, soal-soal UTBK itu soal tahun kemarin yang di bimbel. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti belajarnya adalah soal tryout yang akan kita bahas di soal yang sekarang gitu ya. Saya akan melihat juga nanti mungkin dari informasi dari Bapak Ibu soalnya tetap ataukah ada pengembangan gitu ya. Dan soal-soal tryout kemarin, soal-soal ujian itu banyak sekali di bimbelnya. Saya punya semua Bapak Ibu, semua mau PJOK, akuntansi, mau apalagi PGSD banyak sekali, bahasa Inggris banyak Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu kalau masih membahas sekarang kita jadwalnya membuat UKIN, jangan bahas UTBK gitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika bahas UTBK ternyata UKIN-nya belum selesai. Nah, jadi lulus itu bisa dinyatakan dua Bapak Ibu. Bapak Ibu dinyatakan lulus UTBK dan UKIN gitu ya. Atau Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus UTBK, tidak lulus UKIN. Maka di periode selanjutnya hanya mengulang yang tidak lulus gitu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu semua di sini lulus.
gitu ya. Nanti ada di akhir mau ujian gitu ya. Itu ada doa bersama dengan anak yatim. Semoga kita dipermudah urusannya sampai tunjangan sertifikasi lancar, lulus dan lancar tunjangannya Bapak Ibu ya. Ini jadwalnya masih akan berubah sewaktu-waktu. Saya sesuaikan sesuai surat edaran gitu ya, ataupun saya sesuaikan dengan yang kemarin hadir ya, yang kemarin di email gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ada tryout, ada soal SJT, soal PCK, soal uren reflektif studi kasus. Apakah studi kasus ini nanti tetap atau tidak penilaiannya? Biasanya nanti saya akan mendapatkan ini Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi untuk tim penguji begitu ya. Apakah nanti indikatornya penilaian itu tetap atau tidak? Itu nanti akan saya sampaikan juga di bimbel ya Bapak Ibu. Oke, tips trik membuat jurnal agar lolos validasi. Ini kemarin sudah ya. Ini kemarin ini sama ya Bapak Ibu. Ini tapi tahun yang kemarin. Tapi saya tadi sudah menyampaikan tadi yang sebelumnya kalau ini prinsip pengajaran dan asesmen gitu ya. Jadi aksi nyata itu sesuai dengan yang diminta. Kadang yang minta adalah pengalaman Bapak Ibu mengajar di kelas menggunakan apa ya sudah. Ada aksi nyata yang tahun kemarin itu modul 3 hanya meresum dari Bapak Ibu materi yang Bapak Ibu pelajari gitu ya. Bu, soal-soal materi-materi itu Bapak Ibu dipelajari betul karena kadang materinya itu masuk ke dalam ujian. Tetapi biasanya di ujian itu soalnya meskipun 35 gitu ya, soalnya itu panjang-panjang Bapak Ibu. Oke. Oh iya, saya selesaikan ini dulu ya. Nanti saya contohkan yang jurnal gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu kalau memang bertanya biaya bimbel karena sampai ini mungkin banyak yang masih bertanya ya, banyak yang peserta baru, biaya bimbel paket lengkap itu 300.000. Itu paket lengkap ya UKIN, UTBK, jurnal gitu ya. Memang jurnalnya tidak saya sematkan karena menurut saya jurnal itu bonus gitu ya. Yang menjadi gongnya dari pendidikan ini adalah UTBK dan UKIN gitu ya. Kalau Bapak Ibu ternyata yang di sini adalah retaker tahun kemarin, mau ikut saya nggak lulus UTBK, Bu, saya ikut UTBK saja, bayarnya 200. Bu, saya kemarin lulus UTBK tapi tidak lulus UKIN, mau ikut UKIN-nya saja, bayarnya 200. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau membayar silakan di japri ke saya dulu gitu ya, apa benar apa nomor rekeningnya ini gitu sudah saya share sebenarnya di grup itu sudah saya share. Jadi daripada nanti karena ada Bapak Ibu di tahun kemarin sudah membayar begitu, kemudian katanya dari rekening saya ketika saya lihat tidak, karena ada di grup itu ada beberapa ada orang oknum begitu ya Bu menjapri ikut bimbel itu ini ya menggunakan rekening orang lain gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan japri nomor saya tetap tidak berganti gitu ya meskipun nanti fotonya biasanya kan banyak penipuan fotonya saya diganti gitu ya fotonya diganti kemudian mengaku-ngaku saya pastikan insya Allah nomornya cukup satu rekeningnya yang ini yang saya gunakan gitu kemudian kegiatan karena memang kemarin banyak yang kasus penipuan sehingga kemudian ini saya daftarkan secara badan hukum ya Bapak Ibu dan setiap bulan memang terpantau oleh pajak gitu. Jadi insya Allah kegiatan bimbel ini legal, berbadan hukum dan terpantau pajak, lapor pajak. Oke, Bapak Ibu saya akan menjawab, gitu ya, menjawab pertanyaannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di grup, gitu ya. Dari Bu Yusnita, apakah modul yang kita buat nanti sesuai yang kita ajarkan di sekolah atau mengikuti sesuai PPG? Saya mengajar PKK SMK program studi ekonomi. Baik ya. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ngomongnya modul pembelajaran jurnal, kalau Bapak Ibu ngomongnya jurnal, jurnal itu bisa sama Bapak Ibu ngajarnya di SMK gitu ya, ngajarnya di SMK ya sudah. Yang Bapak Ibu ajar siapa gitu. Meskipun Bapak Ibu di ekonomi di PGSD, ya sudah di SD aja nggak apa-apa. Di jam ngajarnya Bapak Ibu. Itu kalau modul pembelajaran untuk jurnal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berkaitan dengan UKIN gitu ya, berkaitan dengan video pembelajaran, itu harus bidang studinya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau bukan bidang studinya Bapak Ibu,
Nggak bisa, Bu, saya ngajarnya ekonomi. Saya PPG-nya ekonomi, ngajarnya PGSD. Apakah saya boleh UKI-nya PGSD? Tidak. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu permasalahan kemarin itu alhamdulillah ya di Bimbel itu ada namanya Bu Neli yang saya contohkan di setiap pertemuan. Bu Neli itu PGSD ngajarnya, tapi bidang PPG-nya ekonomi. Belajar ke saya itu UTBK-nya ya PGSD, kemudian belajar apa UKIN-nya itu bikin PGSD. Ternyata ketika sosialisasi nggak boleh, harus ekonomi, cari di SMA. Nah, baru nyari di SMA itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan saat ini kalau Bapak Ibu ngajarnya di SD, di TK, tapi bidangnya fisika, cari fisika di SMA. Karena apa? Di sana ada penilaian indikator kemampuan penguasaan konsep guru. Jadi kalau fisika, kalau ternyata nggak fisika, kan berarti nggak lulus di indikator tersebut kosong gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan sekarang ini sudah mulai mikir, oh ya, saya sekolahnya di mana ya, ngajar apa ya, materi apa. Bapak Ibu, oh kalau saya fisika ngajarnya di SMA, badan saya ngajar PGSC, maka saya akan cari gitu ya di fisikanya di SMA, mau dicari modulnya apa ya, silabusnya gitu ya Bapak Ibu, ya, dicari CP-nya. Nah itu dari Bu Ana Yuli, di setiap modul ada pretestnya. Modul pembelajaran ya maksudnya ya Bapak Ibu, pembelajaran di ruang GTK itu tidak ada pretestnya, hanya ada post-test ya. Apakah nilai pretest mempengaruhi? Tidak, nilai pretest itu nggak ada, adanya post-test. Post-test itu tidak mempengaruhi kelulusan. Dalam setiap tugas atau modul atau jurnal, apakah ada RPH? Tidak. Jadi jurnal itu kan nanti ada 3 sesuai dengan modul pembelajarannya. Nah di sana itu kan diminta Bapak Ibu, diminta suruh apa? Ada aksi nyata terbaik dari pembelajarannya, ada nanti meresum saja dari materinya gitu ya. Nah nanti yang diminta yang mana Bapak Ibu nanti akan tahu insya Allah tanggal 6 itu ketika di-share, saya yakin semua media sosial isinya adalah modul pembelajaran atau jurnalnya itu seperti apa gitu ya. Biasanya kampus saya belum nge-share kampus saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di kampusnya orientasi itu akan lebih lebih lagi lebih lebih rinci lagi ya. Apa dalam RPH biasanya di tanda tangan yang mengetahuinya guru. Oh, oke. Okay. Kalau Bapak Ibu anak ini kepala sekolah gitu ya, guru PAUD, kepala sekolah, kan biasanya di modul ajar UKIN gitu ya. Modul di dalam modul pembelajaran jurnal RPP itu nggak sampai penilaian Bapak Ibu. Gitu ya. RPP itu langkah-langkah pembelajarannya saja. Nggak sampai penilaian LKPD enggak gitu ya, untuk yang di jurnal. Tapi yang di modul ajar itu sampai tanda tangan kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, maka tanda tangannya adalah pengawas. Gitu ya, tanda tangan pimpinan gitu. Guru kelas dan kepseknya kalau saya sebagai kepsek nanti RPH-nya bagaimana ya? Jadi tanda tangannya pengawasnya ibu gitu ya. Kalau jadi ibu sebagai kepala sekolah tanda tangannya pengawasnya ibu. Tetapi ada juga kampus yang memperbolehkan tanda tangannya itu guru mapelnya kepala sekolah, guru tersebut namanya, kemudian kepala sekolahnya, jadi tanda tangannya sama begitu. Itu juga diperkenankan Bapak Ibu karena sebenarnya itu adalah administrasi ya. Gitu. Bu Junita Agustina Komalasari, saya jurusan pendidikan fisika, saya mengajar di SD. Apakah saya bisa ambil video UKIN-nya di IPAS kelas 7? Apakah materi saat UKIN tidak ditentukan, Bu? Oke, materi UKIN-nya tidak ditentukan kecuali teman-teman, Bapak Ibu, pra PPG ya. Pra PPG itu yang calon guru itu materinya ditentukan. Kalau Bapak Ibu materinya tidak ditentukan, Bapak Ibu menentukan sendiri. Nah, materinya yang kira-kira tanggal pendaftaran UKPPG. Jadi 26 Agustus sampai 7 September. Kira-kira materi apa ini Bapak Ibu gitu ya. Bu, apakah tim penilai itu membuka kayak silabus itu ya, CPI ya, kami punya CP-nya. Kira-kira materi itu. Gitu ya Bapak Ibu. Biasanya memang ada kampus-kampus yang teliti, Bapak Ibu, ada kampus-kampus yang nggak apa-apa lah, itu ya ada. Oke, jadi materinya Ibu Bapak tentukan sendiri di tanggal yang saya tunjukkan tersebut ya.
Apakah bisa diambil video IG-nya? Kalau bisa, ini kan fisika, maka Ibu ngambil fisika. Fisika di SMP boleh, fisika di SMA boleh. Gitu ya. Biasanya kalau materinya menguasai, guru itu kan bisa menguasai, dilihat oh, guru ini menguasai materi fisikanya enggak. Biasanya saya lihat dari apa video utuhnya. Gitu. Kalau videonya utuh kan kelihatan Bapak Ibu menguasai nggak, gurunya grogi, kadang bukunya jatuh, kadang lupa, ketika itu bisa dilihat di video utuhnya Bapak Ibu. Kalau video yang diedit itu kan biasanya tahu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasti kalau saya lihat videonya Bapak Ibu kemudian kok 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 ada yang kadang berdek tuh, geter tangannya, geter gitu ya. Materinya lupa, biasanya saya suruh untuk mengulang gitu ya. Oke, Pak Teguh Rahayu, jurus PKN SMK, ada dokumen foto. Apakah saya mengambil foto kegiatan kelas dari sekarang saat dibutuhkan tanggal tinggal isu. Untuk jurnal itu kan nggak usah dari sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu kan lihat dulu tuh apa itu, nanti baru buka aplikasi, kemudian mapel yang mana, modul yang mana, di modulnya dipelajari dulu, kemudian nanti ada namanya jurnal, jurnalnya disuruh apa di situ. Tidak hanya kadang-kadang nggak ini kok, kadang-kadang tidak hanya RPP gitu ya, tidak di kelas saja, tapi ada yang diminta di sana begitu ya. Gitu. Kalau foto-foto saya kira kalau foto jurnal tuh saya foto-foto yang kemarin, foto-foto ini tidak masalah Bapak Ibu. Kalau ternyata Bapak Ibu pernah berdiskusi dengan siswa perlu difoto, butuh foto-foto yang tahun kemarin enggak masalah. Itu kalau jurnal gitu ya. Yang kalau itu modul modul video UKIN ya harus sesuai dengan tanggal gitu ya. Kalau foto-foto yang kemarin tidak masalah Bapak gitu ya. Fotonya disesuaikan. Bapak, saya yakin Bapak Ibu punya foto mengajar tahun-tahun kemarin. Saya itu kan sering juga foto gitu ya Mas Bapak Ibu. Foto dengan siswa, foto apa itu saya folder sendiri foto kegiatan pembelajaran. Anak-anak praktikum itu diambil saja Bapak Ibu gitu ya. Pembelajaran diambil, nanti tinggal masukkan disesuaikan saja gitu, tidak menjadi sesuatu yang harus ada gitu ya. Tapi enggak harus, oh fotonya harus dalam sudut kanan, harus sudut kiri, enggak. Nanti itu ukin. Videonya, oh videonya salah posisi gitu. Salah ini itu ukin gitu ya. Apakah kami yang ikut bimbel di sini diberi contoh pengerjaan latihan pemahaman? Post test. Bu, post test latihan pemahaman itu mudah banget. Hai, soalnya hanya 4 biji, Bu. Diulang-ulang 100 kali bisa ya. Itu gampang, makanya saya tidak menyebutkan harus pembelajaran, enggak. Yang sulit itu adalah tryout Bu, UTBK sulit kalau Bapak Ibu tidak menguasai materi, enggak lolos tahun depan nanti tunjangannya juga tahun depannya gitu ya. Jadi kalau pemahaman post test modul tidak saya kasih ya Bapak Ibu, paling saya kasih apa ya, karena 4 soal cumaan, paling saya kasih itu, maksudnya saya ini contohnya gitu, itu bisa diulang-ulang, nggak, mohon maaf, apa yang saya ngomongnya, kalau bukan mengecilkan ya, bukan tidak begitu penting gitu ya. Nanti tryout gitu ya. Kemudian soal-soal yang sering keluar seperti apa, nah, itu yang penting Bapak Ibu. Soal yang sering keluar, cara ngerjakannya soal itu bagaimana, itu yang paling penting ya. Ibu Ajeng, untuk mengerjakan modul itu dalam setiap modulnya kita membuat satu jurnal keseluruhan apa membuat beberapa Bu gitu. Oke. Yang sudah saya sampaikan ini sebenarnya Bu Ajeng itu bertanya apa yang saya terangkan di sesi pertama tadi ya. Itu jadi satu modulnya ada 3. Satu modul selesai itu baru satu jurnal gitu ya. Modul itu ada beberapa topik. Tadi itu kalau yang modul KSE itu ada 4 topik, kemudian ada 3 post test, baru itu ada jurnal gitu ya. Terkait dokumen setiap modul harus ada dokumentasi atau tidak Bu, nanti sesuai permintaan saja yang di jurnal. Kalau KSE tadi bisa ketika anak-anak, KSE itu kan emotional learning ya, anak-anak bersih-bersih kelas itu juga bisa. Kemudian anak-anak berbaris itu juga bisa gitu ya, yang disesuaikan dengan ceritanya ibu gitu ya. Ceritanya, isinya kan ibu bercerita atau bercerita bercerita tentang KSE pembelajaran mendalam, itu sesuai dengan pembelajaran ibu itu yang bagaimana di kelasnya ibu begitu ya.
Sebaiknya kita mengambil dokumentasi kapan, Bu? Dokumentasi untuk jurnal itu bisa tahun kemarin, tahun ini, itu bisa. Yang penting ada ibu sama siswanya, gitu ya. Tidak harus dalam posisi gini, posisi gitu. Kayaknya enggak, Bu. Insya Allah enggak kalau. Jadi yang posisi menentukan bagus mengambil apa videonya itu nanti diukin, gitu ya. Jika dokumentasi dari sekarang tidak apa-apa, dokumentasi tahun kemarin tidak apa-apa. Untuk mengerjakan modul itu kan sudah ramai jangka waktunya. Baiknya dalam mengerjakannya seperti apa? Sudah saya terus ini ya Bapak Ibu. Modul itu kan ada tiga, ada yang 8 hari, yang 4 hari, ada 6 hari. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gambaran nantinya sudah saya contohkan ya. Secara otomatis penilaian modul kita kerjakan oleh modul, tips dan arahnya. Kalau modul, maksudnya jurnal ya, jurnal itu dikoreksi oleh sistem, aplikasinya namanya Turnitin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sama dengan temannya gitu atau Bapak Ibu belum dinilai oleh aplikasi tetapi sudah di-share di media sosial itu terplagiasi gitu ya, maka akan mendapatkan catatan gitu. Perangkat pembelajaran yang kita buat kemudian diupload untuk diperlukan UKIN. Oh, enggak, Prota Promise tuh enggak masuk. Silabus Prota Promise enggak masuk ya. Itu nanti akan saya bahas di bimbel. Sudah saya garis besarnya saya sampaikan ya. Prota Promise enggak masuk. Yang pokoknya itu adalah satu kali pertemuan, penilaiannya lengkap, bahan ajarnya lengkap gitu ya. Oke, saya guru kelas, mapel PPG-nya matematika. Pengambilan dokumentasi boleh berbeda kelas pada saat pembuatan video UKIN. Misalkan kita mengambil dokumentasi sebelum libur, otomatis pada saat UKIN anak-anak sudah kenaikan kelas dan rencananya guru di sekolah akan di roll. Oke, baik. Ibu sampaikan ya soal pertanyaan nomor 7. Sampaikan kepada kepala sekolah atau wakil kurikulum bahwa saya sedang pendidikan PPG gitu ya. Nanti minta kira-kira materi matematika di tanggal 26 Agustus gitu ya kayaknya ya. 26 Agustus kayak tadi itu ya. Sebentar saya lihat lagi nih. Tanggalnya 26 Agustus sampai 7 September. Nah, kira-kira materinya matematika itu yang mana? Begitu ya. Oke. Jadi tidak boleh Bapak Ibu UKIN-nya ngambil sekarang. Kan Bapak Ibu tidak tahu pembelajaran RPP-nya seperti apa gitu ya. RPP-nya itu harus benar dulu baru ambil UKIN. Jadi nanti kalau Bapak Ibu peserta bimbel, saya harus lihat dulu RPP-nya sebelum Bapak Ibu UKIN gitu ya. Jadi kalau jenis UKIN itu nanti sesuai dengan RPP, jangan sampai RPP-nya materinya bola, UKIN-nya ternyata materinya bola voli gitu ya. Soalnya satunya sepak bola, modul ajarnya, kemudian ternyata videonya bola voli. Nah, itu juga nggak diperkenankan gitu. Materinya harus sinkron, termasuk langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran yang dipakai itu juga harus sinkron. Bu Elfrida, materi modul bebas nggak Bu? Mau kita ambil semester ganjil atau genap? Tanggal 26 Agustus, kira-kira materinya apa? Gitu ya. Nah, itu sudah mulai dipikir sekarang. Jadi nggak ada ganjil genap, nggak 26 Agustus itu materinya apa? Tim penilai kadang-kadang membawa CP dan silabus ya Bapak Ibu. Jadi materinya sekarang itu apa? Namanya materi berjalan. Bu Fitriani, maaf Bu, saya mau bertanya. Ngambil IPA tetapi saya mengajar di TK. Nah, kalau mau jurnal ngajar-ngajar di TK itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi untuk UKIN, Bapak Ibu tetap mengambil ini ya, mengambil IPA-nya gitu ya, mengambil materi IPA-nya baik di SMP boleh, di SD boleh, ataupun di SMA-nya boleh. IPA-nya itu yang harus materi IPA-nya, karena memang ada indikator pemahaman ya, penguasaan materi oleh guru, gitu ya. Oke, saya sama menjawab pertanyaan selanjutnya. Bu Musiati, apakah nanti setiap selesai mempelajari modul yang disediakan di ruang PPM, kita selalu membuat jurnal pembelajaran? Iya. Jadi modul pembelajarannya kan 3, maka jurnalnya 3, gitu ya, yang sudah saya sampaikan. Dokumentasi asli nyata apa saja yang perlu disiapkan saat membuat jurnal, sesuai dengan perintah jurnal dan judul jurnal yang Ibu buat, gitu ya. Kalau sekarang kan Ibu nggak tahu nih jurnalnya judulnya apa gitu ya, terus materinya pembelajaran mendalam itu seperti apa kan nggak tahu, belum tahu gitu ya. Betul.
Untuk setiap jurnal dalam modul pembelajaran aksi nyata, foto atau dokumentasi apa yang harus dipersiapkan jurnal lagi. Ya nanti foto aja Bapak Ibu. Jadi kalau memang butuh foto, foto saja gitu ya. Fotonya itu nanti kadang kalau itu KSE biasa, KSE itu social emotional learning itu lebih banyak kepada kegiatan berdiskusi gitu ya, membersihkan kelas bersama, bermusyawarah gitu. Nah, itu lebih banyak itu KSE. Kalau jadi KSE-nya itu pembiasaan baik yang dilakukan di kelasnya Ibu apa? Itu KSE. Kalau itu nanti biasanya pembelajaran asesmen atau pembelajaran deep learning, itu biasanya kegiatan-kegiatan eksperimennya Bapak Ibu, kegiatan ketika anak-anak presentasi, kegiatan anak kalau di PAUD itu kan ada kegiatan yang bisa belajar bersama gitu ya. Itu foto-foto jurnalnya. Kemarin yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ditanyakan pada siapa dan pada saat apa? Oh ya lupa. Oh ini kayaknya pertanyaannya Bu Reni. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak itu mendapatkan keistimewaan di tahun kemarin ya. Kalau di Maret itu hanya UKIN itu dianggap lolos, jadi hanya UTBK saja guru penggerak. Kemudian di piloting itu guru penggerak tidak perlu mengerjakan jurnal, hanya ujian saja. Nah, di tahun ini per 20 Mei itu kan sertifikat guru penggerak tidak bisa digunakan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas gitu ya. Apakah ini nanti akan tidak juga bisa digunakan untuk pendidikan PPG? Ditanyakan, ikuti saja yaitu coaching klinik tanggal 5 Juni oleh Kemdikbud, semoga tidak di ini Bapak Ibu tidak di apa namanya? Tidak diundur gitu ya. Nah, Ibu pantau saja websitenya di sana, ditanyakan di situ. Atau di kampus sosialisasi, di kampusnya Bapak Ibu pasti ada orientasi. Nah, tanyakan di situ. Apakah masih mendapatkan keistimewaan guru penggerak ya? Oke, nomor 14. Misalkan dalam satu modul ada 3 sampai 4 submodul. Oke. Topik maksudnya ya. Dalam satu modul pembelajaran di ruang GTK ada 3 sampai 4 topik, mungkin begitu ya. Bagaimana cara mengerjakan apakah 3 4 modul tersebut dibuat dalam satu jurnal atau Ibu jurnal itu kan ada 4 topik. Di dalam jurnal itu kan aksi nyata terbaik gitu ya. Jadi biasanya 4 topik itu sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Topik ini Bapak Ibu lakukan di kelas gitu ya. Nah, yang terbaik menurut Bapak Ibu yang mana ya? Foto-fotonya itu yang ditempel di situ, ya. Dalam pembuatan jurnal apakah semua disertai RPP? Tidak, gitu ya. Jurnal itu tidak disertai RPP. Ada yang disertai. Kalau tahun kemarin itu disertai RPP itu hanya jurnal pertama. Jurnal kedua, ketiga tidak. Ketiga itu hanya resum, gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti pasti akan ada ini ya, ada orientasi dari kampusnya. Apakah modul ada uji pelagi, modul ajar gitu ya Bapak Ibu, modul ajar yang untuk UKIN ada kampus kalau Bapak Ibu menerima kampus-kampus besar UNY gitu ya, kampus-kampus besar yang namanya sudah besar gitu ya, UNESA itu biasanya ada uji plagiasi. Ada yang kampus-kampus tertentu tidak menggunakan uji plagiasi. Kalau di bimbel itu ada uji plagiasi, Bapak Ibu ya. Jadi setelah modul ajar saya nyatakan bagus untuk UKIN, Bapak Ibu silakan menghubungi admin untuk diuji plagiasi. Memang berbayar, Bapak Ibu peserta bimbel 20.000, bukan peserta bimbel 40.000. Itu akan diuji plagiasi. Kemudian hasil plagiasinya itu hanya boleh di bawah 30%. Kalau sampai 56, itu Bapak Ibu harus diperbaiki lagi. Ya, harus diparafrase. Oke. Apalagi ketika Bapak Ibu saya biasanya ya, Bapak Ibu saya akan mencoba kalau Bapak Ibu datang ke saya kemudian nggak lulus karena merasa ukinnya sudah benar gitu ya, ukinnya sudah benar, modul ajarnya sudah benar. Biasanya saya minta modul ajar itu untuk diplagiasi. Ternyata 86 sama dengan orang lain, 96 sama orang lain, bedanya cuma beda nama saja gitu ya. Nah itu pasti banyakan tidak lulus Bapak Ibu. Sehingga memang saya sarankan kalau di bimbel itu harus diuji plagiasi sebelum diupload baik jurnal, baik modul ajar atau studi kasus itu diuji plagiasi gitu ya. Karena apa kalau sudah uji plagiasi di bawah 30% aman Bapak Ibu. Sudah nggak kepikiran, saya nggak kepikiran, Bapak Ibu juga nggak kepikiran. Itu pasti lulusnya dah. Pasti validnya kalau jurnal di bawah 30% itu pasti validnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau
uji plagiasi 40, 56 itu pasti apa itu tidak lolos validasi gitu ya. Dalam pembuatan jurnal, apakah semua disertai dengan RPP? Oh ya, ini kembali lagi ya. Tidak, tidak. Jurnal itu disesuaikan dengan perintahnya. Kalau di ijazahnya fisika, tapi ngajar di SMK yang mana SMK tidak ada mapel fisika, ada. Di PAS itu ada pengukuran, pengukuran itu fisika. Ibu bisa ngambil materi itu, ya. Apakah nanti linear ketika pembuatan modul ajar dan video UKIN? Cari materinya. Kalau Bapak Ibu biologi gitu ya, kemudian ngajarnya di SMK, di IPAS gitu ya. SMK itu adanya IPAS saja, semester 1. Itu miliknya pelajaran IPA gitu ya. Biologi ambil materi biologinya, kimia ambil materi kimianya. Kimianya kan campuran, biologi kan ekosistem gitu ya. Fisikanya pengukuran atau nggak salah itu suhu apa pengukuran gitu ya, apa gaya gitu. Nah, ambil materinya yang sesuai bidangnya di situ, biar tidak mencari sekolah SMA yang lain, ya. Bu Birlawati, untuk pembuatan modul ajar, apakah kita boleh mengambil mapel kurikulum K13? Kalau sesuai dengan peraturan Kemdikbud, Bapak Ibu, itu masih boleh. Jadi ada dua link nanti di ujiannya Bapak Ibu, Kumer, Kumer dan K13 modul ajar. Nah, tetapi Bapak Ibu tanya lagi sama kampusnya, karena kan yang menilai kampus Bapak Ibu. Jadi yang menilai itu dulu kampus tuh waktu penilaian disilang. Seumpama saya UNED gitu ya, saya menilai mahasiswa UNESA gitu. UNESA dinilai oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang, dosen Universitas Negeri Malang gitu. Tetapi kemudian dikembalikan Bapak Ibu, dikembalikan lagi waktu piloting itu dinilai oleh kampusnya masing-masing. Makanya biasanya di kampus itu ada yang besok ketika ujian Bapak Ibu pakai jas hitam, pakai dasinya merah, itu biasanya UNESA Bapak Ibu. Ya, ya diikuti gitu ya. Diikuti apa yang diminta kampusnya begitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, Bu Aprita. Apakah unggah dokumen seperti foto yang kita unggah di modul 1, 2, 3 itu harus sama sampel kelasnya sampai pembuat? Enggak harus gitu ya. Kalau untuk jurnal sesuai yang Bapak Ibu ajar. Tetapi untuk UKIN sesuai bidangnya Bapak Ibu. Gitu ya, bidangnya. Oke, minimal berapa anak dalam satu kelas? Tidak ada masalah minimal jumlah anak ya. Jadi mau 6, apalagi guru PAUD itu ya 4, 6 boleh Bapak Ibu. Itu tidak hanya mas. Atau kadang guru SMK atau SMA siswanya kan banyak 36 gitu ya. Terus tidak bisa mengendalikan nih kalau terlalu banyak. Butuh 25 siswa aja boleh Bapak Ibu. Gitu ya. Yang penting Bapak Ibu benar-benar menguasai kelas itu kalau UKIN gitu ya. Jangan sampai gurunya nerangkan kena video bagian belakang anaknya jawil-jawilan gitu ya. Main itu pasti nggak lulusnya gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengelola kelas dengan baik. Oke, apakah absen anak-anak dicantumkan? Absen anak-anak tidak dicantumkan di dalam jurnal. Tetapi nilai anak-anak nanti kalau bisa dicantumkan di modul ajar paling bawah, gitu ya. Apa keputusan di atas bisa dikembalikan kebijakan ke peserta titik dengan kondisi di lapangan? Oke, baik Bapak Ibu, permasalahan itu sebenarnya adalah kebijakan dari kampus. Nanti ketika mau ujian, Bapak Ibu ada sosialisasi ujian. Kalau dari kampus tidak ada, berarti sesuai dengan peraturan Kemdikbud, gitu ya. Dari pusat itu kita akan mendapatkan surat edaran, kemudian poin-poin ujiannya disampaikan. Nah, dari kampus itu nanti akan ditambah kebijakan Bapak Ibu. Tapi kalau kampus tidak memberikan sosialisasi, tidak memberikan apa-apa begitu tambahan, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya sarankan saja. Apa yang saya sarankan, kita akan mengikuti peraturan sesuai Kemdikbud dari pusat gitu ya. Nah, nomor 20, apakah besok untuk video UKIN harus menggunakan RPP atau modul ajar deep learning? Iya, gitu ya. Deep learning itu seperti apa? Kita akan belajar di modul ajar ya Bapak Ibu ya. Di modul pembelajarannya Bapak Ibu besok. Ketika tanggal 6 kita insya Allah sudah bisa buka. Oke, saya akan Bapak Ibu jangan mengentengkan jangan terlalu kita risau sampai
sampai beli file, ambil joki gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Bapak Ibu tarik nafas, tenang gitu ya. Semua akan membaik dan baik-baik saja. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan bisa mengikuti pendidikan ini. Tetapi jangan juga Bapak Ibu itu ngenteng no ya, ngenteng tuh menyepelekan gampang. Karena biasanya Bapak Ibu yang pinter-pinter, yang muda-muda, yang IT-nya sudah bagus banget, mengenteng no itu Bapak Ibu gitu ya, mengenteng no itu malah sis, menyelesaikannya jurnal besok, besok saja gitu ya, akhirnya waktunya sampai habis gitu ya, akhirnya tidak bisa ikut ujian, atau kadang ada soalnya paling gitu-gitu aja, pembelajaran mudah, gak usah ikut bimbel, gak usah belajar gitu ya, ternyata Bapak Ibu yang tidak lulus itu 3 ribuan lebih gitu ya, sampai saat ini pun yang tidak lulus banyak. Ini teman-teman bukan peserta bimbel saya, maksudnya bukan dari awal. Bapak Ibu ini hadir, Bapak Ibu ketika tidak lulus baru menghubungi saya. Itu pun ada 159 orang, ini sudah sebagian yang lulus sudah keluar. Ini kemarin ada 200-an lebih peserta yang hadir ketika tidak lulus. Banyak ukinnya yang tidak selesai, maksudnya tidak sesuai indikator penilaian karena mungkin terkena hoak gitu ya. Kemudian UTBK-nya tidak belajar gitu ya Bapak Ibu karena waktunya memang terlalu sibuk di sekolah. Jadi Bapak Ibu mulai kita hanya butuh waktu 3 bulan ke depan. Bapak Ibu tuh fokus gitu sama pendidikan ini. Di sekolah itu agak diletakkan sedikit. Kasih waktu Bapak Ibu untuk belajar. Itu. Itu yang saya, ini Bapak Ibu saya selalu sematkan ke Bapak Ibu. Agar waktu belajar tuh kalau Bapak Ibu bisa kan percaya diri. Kalau percaya diri nggak usah ada joki, nggak usah membeli file ke orang lain, bikin sendiri itu. Poin-poinnya saya dampingi nanti poin-poinnya seperti apa gitu ya. Itu kalau pesan saya Bapak Ibu. Oke, saya akan menjawab Bapak Ibu di kolom chat ya. Ambil materi fisikanya, Bu. Sekarang ini pakai semesternya enggak, Bun? Pakai semester. Bu Diva ya. Ambil materi fisikanya, Bu. Sekarang ini pakai semester. Yang sekarang ini kan berarti semester ganjil. Sekitar 26 Agustus. Nah, materi ya sekitar bulan itu apa kira-kira? Begitu ya. Bu Eni, Bu bagaimana dengan Kemenak? Apa juga dari ruang GTK? Bu Eni, insya Allah dari Kemenak itu sebentar ya, nanti saya carikan informasi ya Bu Eni ya. Kemenak itu punya aplikasi sendiri gitu ya. Semoga kalau ternyata di peraturan baru ini dalam minggu ini kan yang umum itu sepertinya kan mau dicampur ke ini ya ruang GTK gitu ya. Tetapi saya perlu perlu kita perlu menunggu informasi dulu ya. Tapi kalau yang tahap 1 kemarin punya aplikasi sendiri, saya lupa namanya ya Bu Eni ya. Yang Ibu kan ini berarti tahap yang kedua insya Allah ya. Nah, yang ini mau yang umum itu mau dijadikan satu atau pakai aplikasi yang tahap 1 nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Bu Rahmah Tia, adakah contoh jurnal setiap modul yang tervalidasi untuk referensi gitu ya? Sebentar lagi saya contohkan ya, diingatkan ya Bapak Ibu ya contohnya. 4 bulan pelaksanaannya Bu, benar ya Bu Tifa sampai September gitu ya. Tapi sepertinya ada 1 bulan kosong itu ya. Saya tidak tahu kosong itu untuk evaluasi atau untuk agar teman-teman dievaluasi bagi yang belum itu dikasih waktu lagi atau bagaimana. Kayaknya kosong untuk yang Kemdikbud ya. Kalau Kemenak kayaknya langsung lanjut aja. Oke. Bu Eni, Bu bagaimana kalau memilih materi di semester 2? Ya nggak bisa tebu Bu Eni, ya tanggal 26 Agustus itu materinya apa? Nah, itu yang dipakai. Kalau ini kan semester 1 ya Bapak Ibu pakai semester 1 gitu ya. Oke, dokumen UKPPG itu apa saja? Dokumen UKPPG UKIN itu ada 2 dokumen ya. Ada modul ajar, ada video pembelajaran. Video itu nanti ada 2. Ya, jadi video utuh 2 JP dan video 30 menit gitu ya. Diedit dari yang 2 JP tadi gitu ya Bu Tifa. Tuh. Kemudian kalau UTBK ya SJT diketik nanti studi kasusnya itu diketik 50 soal pilihan ganda. Ibu Osi, video pembelajaran mungkin itu penilaiannya secara online atau offline? Penilaiannya, oke. Ibu Osi ini kalau daljab, maka video pembelajaran itu akan dinilai. Yang menilai ya
Saya menilainya di aplikasi dari Bapak Ibu kumpulkan itu, gitu ya. Tapi kalau itu Bapak Ibu pra PPG, maka Bapak Ibu akan ada kegiatan wawancaranya. Jadi wawancara videonya termasuk wawancara model pembelajarannya apa, kemudian studi kasusnya ada wawancaranya. Tapi kalau Bapak Ibu Daljab tidak ada ya. Saya akan menilai langsung dari aplikasi yang Bapak Ibu kumpulkan itu. Ibu Ana, status saya ini masih menunggu validasi. Apa yang harus saya lakukan? LPTK sudah dihubungi tapi masih belum merespon. Ditunggu saja, Bu. Ibu pastikan sudah di ini ya yang benar apa Telegram. Nanti kan itu ada orientasi masuk. Ibu sampaikan ya apa kendalanya di mana ya Bu Ana ya. Gitu. Bentar. Modul ajar Bu Rini menggunakan pembelajaran mendalam, Bu. Betul. Modul ajar menggunakan pembelajaran mendalam. Nanti seperti apa akan saya bahas nanti di kelas ya. Oke. Boleh dibedakan kabupaten nggak Bu sekolahnya, Bu? Ambil video untuk ukinya. Bu, video ukin itu disesuaikan dengan Ibu ya, Bapak Ibu ya. Bidang PPG-nya Bapak Ibu. Mau di beda kabupaten, beda sekolahnya dengan yang Bapak Ibu, itu tidak masalah. Yang kami tahu sebagai tim penilai itu apakah itu sesuai dengan materinya Bapak Ibu, bidang mapelnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menguasai materinya gitu ya, mengajar anak-anak, apakah bisa mengelola kelas dengan baik, apakah deep learning-nya dapat, apakah pembelajarannya menyenangkan. Pokoknya ada 36 indikator yang akan saya bahas di bimbel ya. Oke. Ibu Novi, untuk video pembelajaran harus sesuai dapodik. Contohnya dapodik SMP, tapi ngajar di SMK. Jadi video pembelajaran di SMA. Ibu, itu harus sesuai, harus sesuai di video pembelajaran itu harus sesuai modul ajar, video pembelajaran sesuai dengan bidang PPG-nya Bapak Ibu ketika daftar gitu ya. Ketika daftar pertama kali Bapak Ibu lapor diri gitu ya, berkas-berkas Ibu mapel apa bidang PPG-nya. Nah itu gitu ya. Bu Firlawati, Bu di SMK saya ngajar masih K13. Saya ngajarkan apakah K13 bisa diubah ke Kumer. Oke, Ibu kalau kampusnya Bu Firlawati itu nanti mintanya Kumer, ya Bapak Ibu ya terpaksa harus membuat modul ajar gitu ya. Tapi kalau kampusnya Bapak Ibu nanti nggak apa-apa, kurikulum 2013 nggak apa-apa ya, nggak apa gitu ya. Jadi Ibu nunggu dulu, tapi kalau saya sarankan tetap memakai Kumer gitu ya Bapak Ibu, saran saya. Karena dari pengalaman kemarin. Bu Tari, apakah perlu disiapkan dokumentasi sama anak dari sekarang? Takutnya nanti libur. Ibu, anak-anak ini kan, Ibu kan jurnal. Kalau jurnal itu nggak masalah sih, Ibu. Ibu mau pembelajaran di kelas, foto-foto ketika anak-anak pembelajaran. Ibu kan foto-foto ketika pembelajaran, pembelajaran ketika menarik, apa Ibu? Ibu kan punya fotonya itu. Tahun-tahun kemarin itu nggak masalah, Bu. Nggak masalah kalau kalau jurnal itu ya. Jangan sampai fotonya antara jurnal satu, dua, tiga sama, ya nggak boleh gitu ya. Cuma foto itu kan bisa diambil ketika anak-anak musyawarah, ketika anak-anak bersih-bersih kelas. Nah, pembiasaan baik yang ibu bapak ibu lakukan kalau KSE itu di kelasnya ibu apa? Ya. Oke, Bu Elfrida, Bu mohon maafkan kalau Kumer bebas materi yang mau dipelajari. Apakah materi yang mau diajarkan semester berapa ini? Jadi Bapak Ibu, materi itu tanggal 26 Agustus gitu ya. Agustus sampai September gitu ya. Itu materi sekitar itu, materi pelajarannya Bapak Ibu gitu ya. Bu berarti nggak boleh pas UKIM videonya pembelajaran Mas memakai materi nggak boleh, nggak boleh. Bu sebenarnya ada kampus yang terserah, tetapi saya menyampaikannya untuk tingkat Kemdikbud ya Bapak Ibu, kita mempelajari tingkat pusat. Kalau pusat itu materi yang berjalan gitu ya. Oke. Materi yang berjalan berarti kan semester 1. Saya sudah orientasi tadi Bu, untuk guru penggerak tidak mengerjakan jurnal langsung ke proses UKPPG, cuma jadwal UKPPG serentak. Oh alhamdulillah ini berarti bagus ya. Ini Bu Nyuciati itu berarti guru penggeraknya seperti berarti masih tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu tidak mengerjakan jurnal di rumah GTK gitu ya, ruang GTK. Tapi kalau tidak mengerjakan jurnal bukan berarti tidak belajar ya Bapak Ibu guru penggerak.
materinya ujian itu sebagian ada di ruang GTK gitu ya. Oke. Berarti untuk modul jurnal dan UKIN berbasis deep learning ya Bu. Benar Bu Evida. Bukan seperti tahun lalu pakai berdiferensiasi. Diferensiasi itu adalah bagian dari deep learning. Gitu ya Bapak Ibu. Deep learning itu kan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, kan begitu Bapak Ibu. Itu. Bu Yeni Bu, saya S1 saya, Bu Yeni S1 saya kimia, tapi saya IPA. SMP, materi semester 1 pas tanggal Juli Agustus biasanya biologi, Bu. Boleh saya pakai materi biologi? Enggak boleh pakai materi biologi. Gitu ya. Kalau Ibu mau materinya silakan dicari yang materinya kimia di IPA, gitu ya. Tapi yang semester 1 gitu. Kalau materi itu dalam satu semester kan bisa dirubah-rubah, tapi kan materi satu semester Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu nggak bisa mencari kimia itu tadi di SMP gitu ya, cari di SMA-nya. Gitu. Ya, cari di SMA-nya gitu ya. Kalau kimia ada di semester 2, cari di SMA, Bu. Cari di SMA materi. Sekolah apa sekolahnya SMA, nggak apa-apa. Itu pokoknya semester 1 itu kimia gitu. Bu, untuk dokumentasi di jurnal dan dokumentasi UKIN, siswanya apa harus sama? Tidak harus sama, gitu ya. Jurnal itu bisa Bapak Ibu ngajarnya SD nih ekonomi, maka Bapak Ibu kalau di jurnal itu bisa anak-anak SD aja bisa gitu fotonya. Tetapi kalau Bapak Ibu di UKIN harus cari SMA gitu ya, yang ekonomi. Kelasnya ya kelasnya pinjam kelas kan Bu gitu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Bentar. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran ya, gambaran garis besarnya apa yang harus dilakukan, materi apa yang akan diukin nanti gitu ya. Kemudian pembelajaran di ruang GTK seperti apa, kalau nanti di kampusnya Bapak Ibu bisa bertanya gitu ya. Yang sudah orientasi, alhamdulillah. Yang belum orientasi, minimal Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan ya dari pertemuan kita malam ini. Sehingga nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin tanggal 9 gitu ya. Bapak Ibu kalau bimbel dengan saya, nanti Bapak Ibu sudah bisa menentukan materi apa gitu. Harus punya materinya sudah gitu ya. Dipikir mulai saat ini materinya apa. Adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena kita, oh saya lihat jamnya sampai jam 7, 8, 9, 3 jam kita. 3 jam ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika tidak ada yang didiskusikan, ditanyakan, saya akhiri kegiatan diskusi malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Alhamdulillahirobbilalamin. banyak Bu Ria. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Ibu, semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu sehingga bisa Amin. Amin, amin Bu. Amin Ibu. sehat. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga kita bisa selalu ketemu di Zoom meeting ya Bapak Ibu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.